Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Daniel pasal 11 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Demikianlah sabda firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berlakulah adil dan benar. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut untuk menjalani hidup, sebab Tuhan mengatur langkah hidup kita. Kejahatan apapun yang dirancangkan seseorang dalam hidup kita tidak akan terwujud jika Tuhan tidak berkenan. Tuhan berdaulat untuk mengatur jalannya sejarah hidup manusia dan seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu, keluarga Kristen berserahlah dan berharap selalu kepadanya. Keluarga Kristen yang berbahagia dalam Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Daniel bernubuat tentang kehidupan raja-raja di Israel Utara dan Israel Selatan. Sebab ada yang menjadi raja dengan adil dan bijaksana, serta mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tetapi ada raja-raja yang berlaku tidak adil dan jahat. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Raja seperti inilah yang sangat ditentang oleh Allah lewat nubuat Nabi Daniel. Memang peran seorang raja sangat terkait dengan kekuasaan, di mana seorang raja dapat melakukan apa saja menurut keinginannya, walaupun hal itu akan mengorbankan rakyatnya. Daniel menggambarkan dalam nubuatnya bahwa raja yang berlaku jahat dan mengorbankan rakyatnya akan berhadapan dengan kekuasaan Allah yang akan menghukumnya. Sebaliknya, raja yang berlaku adil, yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya, pasti akan diberkati oleh Allah. Keluarga Kristen yang terkasih, untuk berlaku adil dan bijaksana
Setiap orang akan melewati suatu pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Ibarat emas yang semakin dipanaskan akan menjadi semakin murni. Demikianlah dengan kehidupan orang-orang percaya yang sementara menanti kedatangan Tuhan pada kedua kalinya. Mereka akan melewati berbagai ujian kehidupan yang berat, dan jika mereka mampu bertahan, pasti akan mendapat mahkota kehidupan. Namun demikian, Tuhan Allah tidak akan membiarkan mereka sendiri. Ia akan selalu menyertai, memberi kekuatan, dan melepaskan dari semua beban hidupnya. Ya Tuhan, kuatkan kami melewati berbagai ujian kehidupan yang berat. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.